Halo traders, apa kabar kamu semuanya? Bagaimana jika kondisi di Teluk terjadi perang, kemudian reaksinya kepada pasar, dan tahukah kamu bahwasanya perang, market, dan ilusi kemakmuran, siapa yang untung dan siapa yang bayar? Kita akan masuk di pembahasan pertama. Sebagai pembuka, kita akan ulas realitas geopolitik dan pasar. We are tracking a developing story in the Iranian operational area. International waters are affected. Authorities are on high alert. We are monitoring the Iranian operational area closely with tensions rising in international waters. Teman-teman trader, hari ini kita melihat berita kapal dagang Amerika Serikat diperingatkan menjauhi perairan Iran. Dagangan di Teluk Persia dan Selat Hormuz kembali memanas secara teknis. Berita seperti ini biasanya akan memberikan efek bullish untuk minyak mentah karena terjadi risiko supply yang meningkat, dan bullish untuk emas sebab safe haven meningkat. Tapi sebelum kita hanya ikut-ikutan beli karena berita, kita harus lebih dalam dari itu. Kita bukan trader cacingan yang cuma bereaksi saja. Kita adalah trader yang memiliki kemampuan analisa dan berpikir. War is profit, end the war! Benefits, who pays? No just, no peace! Who is the real occupier? Who is being occupied? Who is real occupier? Who is being occupied? Who is the real buyer? Who is being occupied? We have many buyers. Ada pertanyaan besar di balik ini, berita ini semua. Siapa sebenarnya penjajah dan siapa yang dijajah? Dalam konteks ini, Iran memiliki kendali operasional kuat atas Selat Hormuz. Itu wilayahnya, namun kapal dagang Amerika Serikat tetap berlalu lalang dengan dalih kebebasan navigasi. Disinilah kita mulai melihat konflik sering terjadi bukan karena soal benar salah, tapi karena kepentingan ekonomi dan dominasi kekuatan besar. Poin kedua, masuk ke inti ya. Ilusi berkat dari perang. Sekarang kita masuk ke pelajaran ekonomi klasik dari Economic in One Lesson dari John Doe. Ada dua kesalahan besar dalam cara manusia menilai peristiwa. Pertama, mereka hanya melihat efek jangka pendek, bukan jangka panjang. Kedua, mereka hanya melihat siapa yang diuntungkan, bukan siapa yang dirugikan. Seperti kisah sebuah jendela yang pecah. Bayangkan, tukang roti A punya 1 juta dan jendela tokonya. Kemudian ada preman memecahkan jendelanya si A. Si A terpaksa membayar 1 juta ke tukang kaca. Dan banyak orang berkata, ih bagus dong, tukang kaca dapat job nih, dapat kerja. Tapi coba lihat sisinya lebih mendalam. Sebelum kejadian, komunitas ini sebenarnya punya 2 jendela, tambah 1 juta. Setelah kejadian, komunitas punya 1 jendela plus 1 juta. Artinya, kekayaan bersih komunitas ini sebenarnya berkurang 1 jendela. Yang terlihat begini nih, tukang kaca dapat uang, ekonomi bergerak seolah-olah. Tapi yang tidak terlihat adalah tukang roti kehilangan 1 juta yang seharusnya bisa dipakai untuk beli bahan roti, membantu petani gandum, merenovasi toko, bantu tukang bangunan, investasi alat baru, dan ciptakan lapangan kerja. Dan ini inti dari konsepnya semua. Destruksi menciptakan aktivitas, tapi sebenarnya itu adalah mengurangi kekayaan. Ketiga, dari jendela ke perang. Dari cerita jendela ke perang, ini bagian yang paling tajam. Kalian stay tune terus, kopinya jangan lupa diseruput ya. Sekarang kita naik level. Banyak orang bilang Perang Dunia Kedua menyelamatkan ekonomi menyelamatkan ekonomi Amerika dari depresi. World War II saved the American economy from the Depression. You think so? It really did. Absolutely. That's half true but misleading. How so? The data checks out. It omits key variables. That's misleading. The truth of WW2 is the war did create jobs. In the military industry, yes, a huge economic driver. But at what cost? The cost of WW2 is the destruction of other countries, millions of lives lost, trillions of dollars in debt, and the destruction of real wealth, factories, homes, infrastructure. Dan harga yang harus dibayar dari Perang Dunia Kedua, jutaan korban jiwa, kehilangan kekayaan nyata, seperti pabrik, rumah, dan infrastruktur. Ya, cerita ini memang setengahnya benar, tapi menyesatkan. Yang benar adalah perang memang menciptakan pekerjaan di industri militer, tapi pekerjaan itu dibayar dengan kehancuran negara lain.
jutaan korban jiwa, triliunan dolar hutang, hancurnya kekayaan yang nyata dari mulai pabrik, rumah, infrastruktur. Dan mungkin dari konsep yang cara modern, perang Irak dan Afghanistan contohnya dengan judul War of Terror, ratusan miliar dolar hutang diterbitkan pemerintah Amerika Serikat. Siapa yang bayar? Rakyat melalui pajak di masa depan. Yang untung siapa? Jelas kontraktor militer, bankir besar, industri senjata, lembaga keuangan yang membiayai perang. Yang rugi siapa? Rakyat biasa, negara yang dihancurkan, generasi mendatang yang mewarisi utang. Di Irak, salah satu hal pertama yang didirikan setelah invasi adalah bank sentral baru. Artinya apa? Sistem utang baru, sistem kredit baru, dan kendali finansial baru. Poin keempat, bagian yang paling penting, koneksi kepada kita seorang trader. Sekarang kita kaitkan ke dunia trading. Sebagai trader, Anda harus memahami dua lapis realitas. Lapis pertama, trading jangka pendek, yaitu targetnya adalah pips dan margin. Jika ketegangan meningkat, minyak ini potensinya naik, emas juga potensinya naik, dolar bisa saja menguat, flight to the safety, tapi Anda boleh memanfaatkan ini secara teknis dan taktis. Dan lapis kedua, kesadaran makro, pola berpikir profesional. Jangan pernah tertipu bahwa perang sama dengan kemakmuran, tapi pasar bisa naik karena konflik dan dunia menjadi lebih miskin secara clean. Trader profesional akan mengambil sikap, ambil peluang dan dari volatilitas, tapi sadar bahwa volatilitas sering lahir dari penderitaan manusia. Kalau trader cacingannya hanya lihat grafik, tidak ngerti konteks, teriak buy, sell tanpa pemahaman. Jadi sebagai penutup buat kamu semua, dengan tegas, perang bisa menggerakkan harga, tapi perang tidak menciptakan kekayaan, ia malah menghanguskannya. Destruksi bukan berkat, volatilitas bukan keadilan, dan pasar tidak selalu mencerminkan kebenaran. Seringkali ia hanya mencerminkan kekuasaan. Demikian dari aku Fauzi, follow terus channel ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.